Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doiful Sidki Akbarsyah. Di mata kuliah Analisis Perancangan dan Sistem Informasi, saya akan membahas tentang transisi analisis ke desain menggunakan diagram interaksi, yaitu di modul 8. Baik, di sini tujuan pembelajarannya bisa dibaca sendiri. Nah, ada prosesnya, kita berada di desain model, di mana desain model ini adalah FRS, yaitu Functional Requirements. Nah, ini di dalam desain model itu ada apa? Ada ini, pembuatan diagram interaksi. Lalu kita membahas tentang model desain. Nah, model desain ini adalah model persyaratan, dan penggabungan model arsitektur dan desain adalah model solusi. Nah, di diagram interaksi ini kita memiliki nama-nama yang berbeda, yaitu ada diagram urutan atau sequence, diagram komunikasi, sebelumnya juga diagram kolaborasi, dan juga diagram interaksi overview, yaitu kombinasi diagram aktivitas dan urutan fragmen. Nah, di diagram interaksi ini dia ada urutan interaksi selama satu atau dua skenario use case atau hanya satu use case saja. Dan juga ada urutan interaksi di diagram UML, yaitu sistem dan subsistem. Nah, analisisnya itu dia harus didukung oleh sistem yang menggunakan kasus dan juga model domain. Nah, juga ada beberapa model desain yang terdiri dari komponen batas atau UI, komponen layanan, dan komponen entitas. Nah, lalu ada analisis robustness atau kekokohan dalam bahasa Indonesia, yaitu inputnya dari robustness ini adalah use case, skenario use case diagram activity, dan juga model domain, dan memiliki output yaitu boundary, service, dan komponen entity. Jadi, robustness ini adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Ini merupakan boundary atau komponen batas. Ini adalah komponen layanan atau service. Lalu ada komponen entitas. Dan ini adalah kombinasi layanan dan entitas. Ini adalah batas dan entitas. Lalu kedua, kita menjelaskan tentang bagaimana proses analisis robustness itu terjadi. Pertama, kita harus memilih dulu kasus yang akan digunakan. Kedua, kita membuat diagram komunikasi atau diagram sequence, dan di dalamnya kita identifikasi dulu komponen desain yang mendukung kegiatan kasus yang digunakan, lalu gambarkan asosiasinya dan beri label. Lalu kita konversikan diagram komunikasi tersebut menjadi sequence ataupun sebaliknya. Lalu ini adalah elemen-elemen di dalam diagram komunikasi, bisa dilihat sendiri ya, bisa di-pause videonya kalau ingin melihatnya. Nah, ini adalah variasi dari diagram komunikasinya, lebih simple. Lalu ini adalah elemen-elemennya, ada nama pesan, panah arah, di mana panah padat atau panah terisi itu adalah pesan yang sinkron, dan panah terbuka adalah pesan yang tidak sinkron. Ada nomor urut, daftar parameter, kondisi, dan parameter kembali. Lalu cara membuat diagram komunikasi bagaimana? Yaitu kita harus memilih dulu kasus yang sesuai. Ya, tempatkan aktor dalam diagram komunikasi, analisis use case formnya, lalu kita identifikasikan batas, layanan, entitas, dan lain-lain. Ini langkah dalam menempatkan aktor di diagram komunikasi, yaitu kita taruh dulu aktornya, lalu identifikasi komponen batasnya, lalu identifikasi komponen layanannya, identifikasi komponen entitasnya, lalu kita identifikasi dulu apakah ada interaksi tambahan atau tidak. Ya, bisa di-pause videonya jika Anda ingin membaca. Ya, kita identifikasi metode tambahannya. Lalu contoh diagram komunikasi, ya, ada dua. Yang pertama adalah skenario primer dan skenario sekunder. Ini adalah yang primer. Dan ini adalah sequence diagram. Nah, sequence diagram itu diagram urut. Nah, sequence diagram ini memberikan perspektif berbeda tentang interaksi antar objek. Nah, jadi gini ya, elemen-elemen dari sequence diagram bisa Anda lihat sendiri, di-pause jika ingin membacanya. Lalu ada fragmen. Nah, sequence diagram tadi itu mendukung notasi fragmen, di mana penggunaannya meliputi 5 poin ini. Lalu ini adalah contoh dari fragmen, ya, fragmen. Alternatif loop. Lalu contoh sequence diagram, ya, ada yang sequence berhasil dan tidak berhasil. Ini yang berhasilnya. Seperti ini ya. Lalu simpulannya, ya, jadi diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasikan komponen desain yang memenuhi sebuah use case, di mana interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML. Nah, di dalam UML itu apa yang kita buat, yaitu diagram komunikasi dan juga diagram urutan. Cukup
Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.